Jadi saya tanya, oh pernah toh? Itu pura-pura saya tidak tahu ini. Oh itu eta itu. Iya. Oh. Tapi memang konsepnya sekarang di bleaching gitu rambutnya. Istimewa itu biasa. Kalau sudah sangat istimewa, istimewir kan. Istimewir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di channel Abuja TV dengan program unggulan Ngopi Ngobrol Penuh Isi, dan tetap bersama saya satu-satunya host karena yang lain tidak ada yang mau. Saya saja. Alhamdulillah di tahun 2023 ini konsep A few moments later. Konten yang diawali di tahun 2023 ini, dan alhamdulillah kami beserta kru yang lain tetap diberi kesehatan, dan semoga Anda yang di sahabat ngopi sekalian di nun jauh di sana tetap mendapatkan ridho berkah dari Gusti Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat ngopi semuanya, setelah lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya setelah sekian lama japri, saya WA, akhirnya baru malam ini beliaunya datang. Ini teman saya, teman dulu zaman saya rekasa, rekasa itu bahasa Indonesia zaman masih prihatin gitu kan. Sampai sekarang ya prihatinnya agak berkurang sedikit. Ini luar biasa ini perjalanan hidupnya teman saya ini, luar biasa. Dari kita kenal, deket, berantem, jauh, deket lagi. Dulu putih sekarang hitam ya kan. Perubahan semua itu. Ini di samping saya ini Mas Heri Prasetyo. Ya, assalamualaikum. Prasetyo. Ya, Heri Prasetyo. Heri itu bahasa Jawa. Heri Prasetyo itu bahasa Jawa. Kalau disingkat kita kulik per kata, per suku kata he itu kalau bahasa Inggris he untuk nama laki-laki, panggilan kata orang kedua he itu kan. Ri itu ya tambahan saja. Pra itu sebelum setio itu setia, berarti dia itu belum setia sampai sekarang. Macam tak betul je budak ni. Dan gak bakal setia. Program ngopi itu biasanya habis luhur. Ya maksudnya habis luhur. Tapi karena ini semi ustadz, jadi saya tidak mau mengganggu jadwal ibadahnya beliau. Jadi kalau yang baru tarafnya itu sholat sebagai kewajiban itu adanya sampai selesai, ya, gitu. Baru berangkat ke masjid. Tapi kalau Mas Heri ini muadzin itu baru itu langsung lari ke masjid ya. Sampai lupa berpakaian ya. Ya tidaklah, harus lengkap juga Mas itu. Ya, ini yang saya salut dari beliaunya ini. Jadi sesibuk apapun latihan di fitnessnya yang dikelola oleh Mas Heri itu, jangan pernah mencari Mas Heri ketika masuki waktu sholat. Dijamin tidak ada. Amin, semoga sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Berkat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan semua Mas Teguh. Tapi memang konsepnya sekarang di bleaching gitu rambutnya. Ya, ini bahasa gaulnya suka-suka gua aja gitu. Jadi kalau aku sih pengen menjadi diri sendiri gitu Mas Teguh. Jadi enggak
nggak pingin ikut-ikut atau sebagai orang yang menjadi diri orang lain. Jadi saya walaupun alhamdulillah sudah mulai tekun untuk bersujud kepada Allah, saya pengen penampilan saya ya seperti inilah, nggak ada batasan. Yang penting bagi saya itu dalamnya bukan luarnya gitu Mas Teguh gitu. Jadi gini Mas, di program ini itu banyak yang minta. Iya. Saya diundang ke podcast. Gitu ya. Iya. Jadi yang sekarang duduk di depan saya ini pasti ada sesuatu yang layak untuk diangkat gitu. Nah, Waduh, ini super istimewa, Oh, super, iya. super semrawutnya Mas Teguh. tergantung. Oh, tergantung. Nggak ada tergantung Mas Teguh. Nggak ada. Adanya tergandeng. Oh, gitu. iya. Ya, Betul. ingat itu. Jadi Nggak ada itu. bukan sekedar asal ngundang tuh tidak. Gitu ya. Pasti ada pertimbangnya. Karena selalu ada pertanyaan. Siapa kok diundang? Terus ya. yang istimewanya di mana gitu. Nah, saya anggap Mas Heri itu istimewa. Istimewa itu biasa. Kalau sudah sangat istimewa, istimewir kan. Istimewir ya. Dowir. Dowir. Ya, Jangan kalau dowir. Dowo itu kan Jangan dowir. biasa. Dowir itu bosnya sini, dowir. Oh, Oke. oh gitu ya. Oh, bos ini dowir. Oh, masa dowir sih? Oh, dowir, Enggak lah. dowir. Mas Dovir ya? Iya. Mas Dovir. Mas Dovir. Bukan untuk mencela. Coba sampai sebelum nanti daripada saya tuh timbulnya fitnah. Ya. Sampai saja menceritakan perjalanan sampean dari mengenal bagaimana cara mencari uang, kapan sampean mulai mencari uang, apa pertama kali media sampean mencari uang, sampai di titik sekarang itu. Enggak apa-apa, nanti jam 12 selesai ceritanya tetap di kan kita. Enggak kuat mata juga Mas Teguh. Jadi gini teman-teman semua, saya itu memang perjalanan itu berliku-liku sampai pekerjaan apapun itu dulu udah ya banyak sekali pengalaman gitu Mas Teguh. Yang cuci piring lah, yang sopir pribadi pernah juga, sopir rental, dari mobil kecil sampai mobil besar gitu, sampai bus malam juga lintas Sumatera pernah itu Mas Teguh, saya alami itu, malah pernah ada. Itu aku ora ngerti iki. Jadi saya tanya, oh pernah toh? Itu pura-pura saya tidak tahu ini. Oh itu eta itu. Iya. Aduh, sini sudah ngotot malah dibilang etok-etok. Iki basa Jawa apa basa Indonesia? Campur-campur. Kita ngerjain editor. Oh, gitu. Kalau tidak editor enggak kita kerjain. Cuman bahasa Indonesia dia enggak ngetik. Oh gitu ya. Gitu loh. Enak benar. Jadi gitu Mas Teguh. Perjalanan saya memang berliku-liku sekali dari dulu itu waktu STM keluar STM ya. Itu Enggak saya lulus loh, enggak lulus. Ya udah lulus. Keluar Maksudnya STM, lulus STM. Udah lulus, ya maksudnya lulus lah. Jadi lulus STM Mas Wahyu, itu cukup garing. apa ya? Kepriuk. lanjut. Jadi lulus STM itu saya ditanya sama orang tua Mas Teguh ya. Ditanya gimana Her? Ini bapak kok udah nggak mampu lagi untuk menyekolahkan sampai kuliah. Kira-kira kalau kamu itu bekerja gimana gitu? Terus Ya. tapi bukan dijawab, wow, kamu nanya enggak ada. Kamu nanya ya? Enggak lah. Orang dulu enggak kenal seperti itu Mas Teguh, belum ada. Habis itu aku bilang sama orang tua juga, ya terserah bapak lah. Yang itu juga harus persetujuan bapak juga, bapak yang menyekolahkan saya sampai STM gini. Kalau memang dipaksakan nggak mampu, ya nggak apa-apa Pak, saya nanti cari kerja gitu kan. Setelah aku cari kerja itu, saya ikut tetangga. Jadi di desa saya itu namanya Desa Gebangan ya. Itu
banyak sekali perantau yang ya hampir seluruh kota di Indonesia itu ada orang Gembangan itu, terutama itu di bidang masak ya. Jadi Mas, nanti chefnya kopi. sini orang Gembangan toh? Mas Agungnya Gembangan kan? Gembangan ya. Nah ya itu Gembangan itu banyak sekali bermunculan. Dua orang chef-chef dulu itu, sini dua orang itu basicnya orang Gembangan ya. banyak sekali. Gembangan. Sampai aku itu ikut ke sana spekulasi untuk cari kerja. Waktu itu aku ke sana itu pinginnya cari kerja di faknya aku ya, maksudnya di jurusan aku dulu saya otomotif. Jadi otomotif itu di bagian mesin gitu loh. Ya mungkin di sana membutuhkan bengkel atau membutuhkan sopir, saya juga bisa nyopir waktu itu dan punya SIM, sudah punya SIM itu. Tapi dilalah itu enggak ada. Yang ada itu cuma lowongan cuci piring Mas Teguh. Nah, habis aku itu melamar pekerjaan di mana-mana itu alhamdulillah nggak ada, kecuali itu aja di restoran nelayan namanya di Tangerang itu, di daerah Jati itu, Jati Uwung itu. Saya masih ingat sekali itu restorannya namanya Nelayan itu. Nah itu menerima tapi sebagai pencuci piring. Ya waktu itu aku butuh sekali karena untuk menyambung kehidupan di sana, karena saya udah niatan merantau kan. Akhirnya aku sanggupin, aku masuk di situ. Alhamdulillah bisa diterima di perusahaan itu, perusahaan nelayan itu, restoran itu. Nah, lalu selama 3 bulan itu aku di training untuk mencuci piring itu. Wah banyak sekali itu piring-piring, padahal dari rumah itu nggak pernah saya cuci piring lah. Umpamanya cuci piring pun paling cuci piring sendiri, nggak pernah nyuci piring. Training punya berapa orang bulan? lain. Training berapa bulan? 3 bulan itu. Padahal saya sebagai guru, seminggu sekali itu anak pasti training. Kalau tidak training pakai pakaian training apa training pakaian. apa Mas Teguh? Kayaknya aku udah mulai mudeng soalnya. Mau dibawa kemana ini gitu. Jadi gini, kalau kita orang Jawa bahasa Indonesia dicampur bahasa Jawa itu kelihatan wagu. Tapi padahal orang-orang Jakarta itu sekarang lebih banyak dicampur pakai bahasa Jawa. Mana ada bahasa Indonesia melipir, itu enggak ada. Enggak ada ya. Mana ada bahasa Indonesia gawe, itu enggak ada. Itu bahasa Jawa itu. Tapi mereka sah-sah saja. Tapi kalau mereka mendengar kita pakai bahasa Indonesia, Jawa, mereka ketawa. Oh gitu. Wagu. Lanjut. Jadi aku pengen ketawa sendiri. Tapi bahasa gaul malah kayak gitu Mas, dicampur-campur akhirnya enak, kayak bumbu masakan itu kan dicampur akhirnya enak. Sampean itu kan kerja sana kerja sini. Iya. Terus saya kenal sampean itu kan wis sudah berkeluarga. Waktu itu kok bisa dari seorang siswa STM jurusan otomotif kerja nyopir kok bisa jadi tukang kendang itu. Saya juga nggak tahu Mas Teguh, itu mungkin muncul dengan sendirinya jiwa seni saya, karena memang jiwa seni saya itu tinggi sekali, apalagi untuk nyanyi itu kayak suka banget. Kayak lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Contohnya gimana Mas Teguh? Tinggi sekali itu. Oh tinggi sekali. Terlalu tinggi akhirnya jatuh juga. Ya gitu, maksudnya ada apa ya? Ada bibit seniman gitu. Tapi seniman yang kagak ada yang apa itu? Yang mau bikin nanti yang nuntun itu apa Mas Teguh namanya? Apa sing nuntun ki apa? Sing nuntun ya berarti teken toh Mas. Tekan itu game di itu game di PS itu Tekken. Kerlai. Oh Tekken. Wih, gitu. Oh bekas. Oh Tekken ini bekas. Yang kedua itu Tekken. Lah, tapi Mas, ini Mas Heri ini justru terkenal selama dia jadi tukang kendang. Kalau dia mau berangkat kendang,
naiknya sedan, pasti di sampingnya ada cewek. Wah. Buka wadi ki. Sorry ya Mbak Umah. Tapi kan penyanyi. Oh iya maksudnya Penyanyi itu. Bu, maksudnya penyanyi. Penyanyi nih. Terus tampil yang paling jauh ketika jadi seorang seniman itu di mana? Maksudnya tampil gimana? Ya tampil ngendang, sampai ngendang lah mungkin tampilnya nyuling kan. Maksudnya jauh jaraknya apa jauh gimana maksudnya? Kalau jauh itu jarak loh Mas. Oh jauh jaraknya. Ya sekitar sini aja Mas Teguh. Oh sekitar sini, berarti tidak jauh ya? Enggak jauh. Karena kalau bahasa angan-angannya yang jauh. ini kan musim-musim jauh ini. Oh iya. Biasa jam habis asar turun. Jauh. Ya. yang Jakarta ramudeng wae santai wae. Ramudeng bahasa kaya ngono mosok turun jauh ya. Ya pemirsa ya. Nah, jadi kenalnya itu justru di fitnessan kita kan. Kenalnya saya sama sampean kan di fitness. Waktu itu kan kita memang padahal fitness itu dari dulu. Itu. Mulai konsen di dunia bodybuilding itu, di dunia olah tubuh itu dari sekian sudah berapa tahun? Mulai konsentrasi lo, fokus lo untuk prestasi lo. Untuk prestasi. Ya. Aku itu setar untuk prestasi itu berarti 5 tahun Mas Teguh. 5 tahun. 5 tahun. Kalau dulu pas waktu kita ketemu itu kan cuma kayak kita itu kayak kalau pas enggak laku di mata perempuan kita bentuk tubuh kan gitu kan. Jadi Mas Wid Saipul itu kan polisi. Jadi bisa dititeni ya. Teguh kok enggak pernah latihan, berarti lagi laku ini. Kok tiba-tiba masuk gym, berarti sudah mulai enggak laku. Kacau. Jadi ingat masa lalu ya Mas Teguh ya. Jadi kalau dulu itu kita fitness itu kan cuma buat enjoy, cari komunitas yang enjoy, yang asik kan, biar nggak jenuh kan gitu. Tapi belum ada pikiran nanti akan. Tapi sampai ndak hobi cari ikan kan, cari ikan kan? Cari ikan. Ndak hobi kan? Cari ikan di pinggir-pinggir sungai itu ndak hobi kan? Atau di kali kecil ndak hobi kan? Gogoh maksudnya. Kok tadi bilang jenuh? Oh jenuh, itu jenuh. Dijenuh tuh, ikannya dijenuh. Aduh, itu bahasanya morak-marik lagi dah. Itu jenuh itu bukan jenuh apa itu ngeracunin. Oh bukan, ikan. Bosen ya jenuh. Bosen gitu, jenuh bosen. Jadi berarti itu kalau perlu kan perlu wadah lagi satu kan Mas Wid. Kan yang satu sudah jenuh, jadi harus wadahnya satu lagi. Oh benar. Udah pinter Mas itu untuk menderesep-deresepan kata itu. Wah. Terus ke Mas. Pakar sekali Mas Teguh ini. Ya itu mencari komunitas yang enjoy aja kalau dulu kan. Tapi waktu kita kumpul di fitnessan itu kita ketemu, kita mulai kenal. Itu kan aku sendiri belum kemana-mana itu Mas Teguh kan, belum jadi sopir jurusan yang jauh-jauh sampai Sumatera, Kalimantan itu kan. Habis itu kan kita kayak elu lagi komunitas. Kamu sendiri kok kita. Oh iya. Masa nyopir sampean tok, emang sopir ada 2. Jadi aku aja yang pergi waktu itu ya. Jadi aku yang pergi. Kita bahasanya kayak wong gaul. Itu perginya kayaknya ada masalah dulu ya. Ada masalah. Masalah ya. Kita itu tidak pernah ada masalah, selalu bermasalah. Selalu bermasalah dan bikin masalah gitu ya. Gak ada bosennya. Ya karena mencari sensasi Mas Teguh. Kehidupan kalau nggak ada sensasi juga jenuh juga. Jenuh bukan ngeracun ikan loh gitu. Jenuh memang benar bosan. Memvariasi aja suasana kan. Nah, setelah aku itu pengalaman di jalan sopir bus malam, sopir tronton gitu. Kan aku pulang lagi itu waktu itu. Udah lama juga di jalan itu.
ada mungkin 7 tahun Mas Teguh. Saya melanglang buana mencari jati diri, kayak mencari jati diri. Saya sebenarnya mau di bagian apa ini? Umur berapa itu? Pas itu umur berapa? Umur berapa ya? Mulai melalang buana mencari jati diri umur berapa? Ya udah beranak satu kok. Udah beranak satu. Sebelum Umur berapa berarti? beristri sih. Karena kalau nggak usah bicara beranak satu, diceritakan. kalau bicara beranak satu, 15 tahun aja sekarang sudah beranak satu. Kan sekarang Mas Teguh, karena banyak ini aplikasi yang bikin kita menjadi dewasa karbitan gitu loh. Ya kalau dulu kan saya nikah itu umur 24, istri aku umur 23 waktu itu. Tapi segitu udah dewasa, kelihatan dewasa kalau dulu kan. Kalau sekarang kedewasaan anak-anak sekarang kan lebih kayak dimajukan lagi gitu loh. Umur 20 sudah nikah, umur 18 sudah nikah kan. Itu Terus? setelah tahun berapa 2000 atau 2001 itu aku agak lupa itu Mas Teguh. Beristri itu istri aku itu akhirnya yang itu pokoknya yang itulah. Iya, istriku satu Mas Teguh. Iya. Istriku Istri saya juga satu, Mas. Iya. Satu di sini, Ya, satu di sana. Satu di sini, satu di sana. Tahu aja. Tak kira kamu ditaek, tahu. Terus. Gitu. Nah, sekarang fokus di game, di gym itu. Fokus sampean sampai harus diniati untuk jadi atlet, berusaha mencari keberuntungan, mencari. Ya itu gini Mas Teguh. Jadi setelah aku mulai bosan di jalan ya, kehidupan di jalan, aku pikir kok ini umur aku habis cuma di jalan, nggak ada peningkatan juga, nggak ada apa yang nanti aku banggakan kan, untuk nanti bisa diceritakan untuk anak-anak juga gitu Mas Teguh. Akhirnya aku ya udah berhenti bekerja. Terakhir itu menjadi supir bis malam itu Sumatera sampai Jambi, Solo, Jogja, Jambi itu. Setelah itu aku pulang 1 tahun mungkin aku nggak dapat pekerjaan, cuma tongkrong, adaptasi, cari-cari apa peluang yang nantinya bisa berpotensi. Berapa lama di sopir antar kota antar provinsi itu? Oh, yang bus malam itu ya? Iyalah, masuk truk ada akap semalam lah. Tapi sekarang truk-truk banyak yang ditulisin kayak gitu Mas. Benar. Pantang pulang sebelum Tumbang. Oh, tumbang gitu ya. Ya enggak, itu cuma 1 tahun aku 1 tahun. menjadi. Berapa korbannya 1 tahun? Korban apa itu? Korban apa Mas Teguh? Sopir korban ini kan jelas ya Mas. Nanti pemirsa salah penafsiran juga ya pemirsa ya. Jangan didengarkan itu omongan itu ya. Jadi ya, 1 tahun lah, aku 1 tahun pengalaman menjadi sopir bus malam itu. Lalu aku pulang di rumah itu 1 tahun, hampir 1 tahun itu nganggur itu saya, sambil cari-cari pandangan apa yang berpotensi nanti di rumah, di lingkungan yang nggak jauh dari rumah kan gitu. Akhirnya waktu aku itu masih nganggur itu, tapi sempat buat aktivitas olahraga juga Mas Teguh. Jadi aku masih ke gymnya Pak Happy itu, waktu itu kan ada gym itu satu-satunya, cuma terbengkalai, nggak ada yang ngurusin itu pun aja letaknya di belakang tukang las itu, jadi kagak kelihatan kalau dari jalan atau Tapi paling asik gym itu tempatnya Mas Happy. Ada tempat untuk kita Pak Mojo itu. Oh gitu ya. Enak. Sukanya Mojo ini. Sampai ngerti tidak kenapa backgroundnya ini hitam? Apa ya? Ya untuk Mojo Tahu itu. enggak? Enggak, ini kenapa background ini hitam? Tahu enggak? Tidak asal ini. Enggak tahu ini Mas. Karena yang kita panggil itu orang dari dunia hitam. Wah. Astagfirullah. Masa dibilang dunia hitam? Enggak lah, ini cuma badannya aja aku pemirsa ya. Dan karena aku banyak jemur, ini semakin hitam aku.
Dan di keatletan itu memang ada itu apa metode untuk berjemur juga Mas Teguh. Nah, ada metode untuk berjemur. Nah, itu lanjut yang dulu lagi ya, yang maksudnya kembali ke konsep tadi. Jadi setelah aku itu nganggur 1 tahun itu, aku nge-gym masih buat aktivitas olahraga, itu tiba-tiba aku terbesit juga gitu, karena saya hobi sekali untuk olahraga, apalagi untuk angkat beban itu. Hubungannya sama tentara apa? Hah? Sama istri tentara apa hubungannya? Kok bisa sama Itu istri tentara? bersit Oh, bersit. Kartika Chandra Kirana. Maksudnya ngene Mas Teguh, maksudnya Ki persit ya. ujuk-ujuk. Jadi ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba aku itu muncul. Mak betunduk. Mak betunduk. Inisiatif ini, alat ini umpamanya aku bawa ke itu Kawedanan Bundaran itu kan ada gedung yang terbengkalai, nggak dipakai juga sama kepemerintahan juga gitu Mas Teguh. Nah, aku inisiatif untuk itu membawa alat gym itu biar nanti orang itu pada lebih tahu dan lebih nanti bermanfaat lagi alat ini, karena sebenarnya alat itu kan manfaat sekali untuk kesehatan, terutama kesehatan kita semua sebagai manusia memang membutuhkan sekali itu kesehatan kan. Akhirnya ya itu aku muncul ide seperti itu, langsung aku menemuin sama Pak Happy itu yang punya alat. Saya ngobrol sama beliau, gini bos, itu umpamanya alat itu aku sewa, aku bawa, tapi nggak jauh, paling di Bundaran gitu kan. Waktu itu nggak ada yang nungguin juga fitnessan di Pak Happy itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengelola alat-alat tersebut untuk aku bawa ke Kawedanan gitu Mas Teguh. Tapi Mas Wid, tahu enggak cabang olahraga atau jenis olahraga yang peminatnya itu sering protes itu di fitnessan? Karena apa Mas Ya, Teguh? karena banyak yang keberatan. Oh. Mas, keberatan Mas. Keberatan. Jadi Banyak terlalu protes, banyak ya. yang keberatan, banyak yang protes ya. Aduh. Itu Mas Teguh. Jadi alat itu aku bawa ke Bundaran, ke Kawedanan itu. Akhirnya ya udah bla 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 bla, udah pembenahan, udah bersih-bersih untuk gedungnya. Waktu itu pun aku belum meminta izin sama pemerintah daerah itu Mas Teguh. Nah, aku kira itu hak kecamatan kan, maksudnya itu wilayah kecamatan kan, masih kecamatan Sukoharjo. Aku kira paling nanti sounding sama Pak Camat sudah cukup kan. Nggak taunya setelah 1 tahun itu aku menempatin gedung itu sama alat-alat fitness itu di dalam, itu ada pegawai dari kabupaten, ya, terutama dalam kepegawaian aset daerah, karena itu kan cagar budaya. Tiba itu yang berkewenangan aset daerah gitu. Berarti secara tidak langsung Pak Kaji Happy itu punya andil besar di suksesnya sampean di Binaraga ya, berarti yang paling tidak ya. Iya, coba kalau itu, kemarin itu dulu itu mau dipindah ke situ tidak boleh kan? Enggak boleh Tetap ya. tukang ngendang kan? Akhirnya yang Nyupir tetap. tekol cuma tangan aja, mungkin ngendang bla bla. Bla bla kan gitu loh. harus terima kasih sama Mas Happy ya. Terima kasih harusnya. Terima kasih Pak Happy atas alat-alat yang sudah disediakan sampai saya menjadi seorang atlet juga, walaupun masih atlet daerah Kendal gitu, tapi sudah alhamdulillah Sudah cukup terkenal minimal lah. Kalau belum kaya belum, tapi terkenal. Wah, terkenal. Ya semoga terkenal baiknya ya. Tapi saya Terkenal yang baiknya. suka dari seorang Mas Happy itu satu, Apa itu Mas? gayanya itu satu yang saya suka. Kalau di tempat umum dia suka gini.
Oh, Itu gitu Mas ya. Epi. Itu Mas kan Murah senyum gitu ya. Itu Murah ciri khasnya senyum, Mas Bos, Epi, itu iya. murah senyum ya. Itu juga ibadah kok. kalau orang Sukorejo enggak kenal Mas Epi berarti pendatang. Iya, betul. Sampainya orang Pageruyungnya kenal kan. Kok Pageruyung? Desa. Ya desa, Orang desa. Betul. Kalau Pageruyung kan kecamatannya, Mas. Jadi kalau orang desa aja mudah kenal sama Pak. Luar biasa itu. Luar biasa beliau. Nah, itu. sekarang gantian karena gantian sampai nanti yang diangkat-angkat Mas Epi cukup aja ngangkatnya tadi itu. Sekarang sampai lagi. Nah terus sekarang kita cut ini cedet. Udah. Sekarang mulai di bidang angkat berat itu tadi. Konsepnya apa? Yang pertama saya tak konsen di Oh gitu ya. itu yang mendasari apa? Yang mendasari itu dalam 2 tahun itu kan 1 tahun deh. 1 tahun itu kan Jaketnya cowok Mas. 1 Sampai itu bentuk tubuh itu biar iya. orang lain tahu tubuh gitu sampai ya. bagus, jangan Nanti nggak pada takut ini. jangan Teman-teman nggak nggak takut. pada takut ya. Takut ya. Nanti dikiranya Yang takut saya. kayak kodok. Yang nanti. takut saya, yang Hah? takut saya. Yang takut, Yang takut saya. takut Kalau ke dulu saya kan iya. Takut ke saya ya. Saya tahu saja mau lari kemana kata-kata itu. Makanya udah tahu. Tak penggai saya. Lepas. Harus dilepas ya. Iya, lepas. Tapi jangan semuanya ya. Iya. Bahaya. Nah, ngono. Karena jelek banget. Saya enggak pernah bilang sampai cakep kok. Oh gitu. Tapi jangan salah Mas Teguh. Sekarang yang dicari yang jelek-jelek. Iya, betul. Enggak boros soalnya. Iya. Ya kan? Iya. Dan jangan salah. Yang six pack sama sampainya suka yang ganteng-ganteng malah. Enggak juga. Yang sekarang itu suka yang gede-gede, makanya saya jarang fitness sekarang. Yang one pack seperti sampean ini ya berarti ya. Oh gitu ya. Ya inilah tubuh aku kayak gini seperti katak ya orang-orang yang yang di awam sana ya. kalau ada yang berjenis kelamin perempuan, tolong jangan ngiler dulu. Ini sebetulnya ini settingan aja. Oh, settingan lah. Kalau sampean sudah paham lekuk tubuh Mas Heri ini, sampean akan menemukan sebuah pentil. Apa itu pentil apa Kalau Mas? dipejet bisa kempes. Oh, Pentil, bukan pentil. ada aja pemirsa Mas Teguh itu. Masa pentil lah. Diibaratkan ban tronton aja ya, ya pemirsa ya. Itu Tadi berapa apa tahun? tadi? Itu berapa tahun itu? Kayak gitu berapa tahun itu? Ini aku fokus 5 tahun Mas Teguh. 5 tahun. Jadi harus konsisten. Kalau kita enggak konsisten enggak bakalan badan itu juga bagus, karena apalagi membentuk otot seperti ini harus mengeluarkan cross check yang lumayan dalam. Kalau sebenarnya kalau di dicukupin semua gitu loh. Tapi aku kan saya potong Mas, biar ini sahabat ngopi semua tahu. Binaragawan sombong itu ya dia. Kalau yang lain sudah wah totok sponsorship dia enggak pernah mau. Binaragawan paling sombong. Kalau pebasket sombong itu yang punya podcast itu Densu itu basket sombong. Kalau dia itu binaragawan sombong. Enggak pernah endorse, enggak pernah. Beli suplemen ya beli. Nah, ya. Sebenarnya aku siasatin Mas Teguh. Kalau tadi kan aku bilang untuk menjadikan badan seperti saya bagus, bukan bagus, makanya berotot ya, bukan bagus tapi berotot. Di mana ya terserah pemirsa mau menilai di mana ya. Tapi badan berotot seperti ini itu kalau dicukupin semua itu sebenarnya mahal sekali untuk membutuhkan nutrisi yang penuh gitu loh. Nah, tapi kalau aku kan tak sikapin aja gimana caranya biar agak ringan, tidak terlalu berat kan. Kalau teman-teman bilang kan kalau otot itu kan muscle, no money no muscle kan gitu ya, itu teman-teman bilang kebanyakan apalagi senior kadang jadi sekarang gitu.
hashtagnya berubah, no money no muscle. Kalau Ah. dulu kan no pain no gain itu. Nopen. Nah, sekarang itu kalau di bidang binaraga itu kata-katanya yaitu no money. Asalkan setelah no money no muscle, No muscle. akhirnya no money no woman. No woman, no cry. Ya No cry, Mas Allah. Teguh. Ya. Ya itu tapi aku siasatin dulu Mas Teguh kayak ya memang protein itu banyak sekali jenisnya, bukan cuma telur, bukan cuma daging aja gitu loh. Masih bisa dari kacang-kacangan kayak tempe, tahu itu kan masih bisa. Kalau memang budget kita itu terlalu mepet untuk beli-beli yang mahal-mahal seperti protein dari hewani kan mesti budgetnya lebih cross check lebih dalam lagi kan. Itu bisa disiasati dari tempe, tahu itu kan murah, cuma memang membosankan kalau nggak divariasi. Jadi kita membuat variasi sendiri biar nggak bosan, tapi itu pun juga protein gitu loh. Tapi untuk penebalan itu memang dibutuhkan seperti protein yang basah. Variasi itu misalkan telur sama kayu secang gitu. Bukan kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Oh enggak gitu. Kayak sampai Maksudnya serutan enggak, kayu secang enggak. dicampur. Jadi memvariasi aja kayak kita memasak gitu. Kadang kita oseng, kadang kita bakar, kadang kita rebus, kadang kita dibacem gitu. Berarti, yang penting dikurangin kayak manis, kayak rasa asin. Berarti tidak jangan continue terlalu. toh Mas. Berarti tidak continue toh. Sampai itu Untuk konsep-konsep apanya? menunya tidak continue toh. Oh, ya enggak. Jadi Ya karena itu tergantung. tadi kadang-kadang itu tadi. Kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Enggak itu kan tadi kita melihat dari kekuatan budget kita gitu loh Mas Teguh. Kalau memang budget kita itu banyak untuk kebutuhan yang lebih penting, umpamanya keluarga, kan bisa disiasati protein dari nabati, bisa yang agak murah. Sering keluar. Apanya? Tadi keluarga. Keluar apanya? Tadi keluarga. Oh keluar, enggak keluarga. Keluarga ya. Keluarga. Oh, keluarga. Ya, Keluarga. keluarga. Enggak. Ini ngomong-ngomong bisa sambil ngelinting enak ya Mas Teguh ya. Enak. Saya lihat Mas Enak. Teguh itu enak Nggak banget apa-apa, sambil iya. ngelinting. Jangan Pertanyaan. bilang olahragawan kok ngelinting rokok. Enggak ada aturannya olahraga enggak boleh ngerokok, Mas. Cuman kan wagu kalau olahraga ngelinting gitu. Aku punya rokok juga Mas Teguh, tapi nggak aku keluarkan. Nanti takut habis di sini. Yang ngerokok sampean terus. Itu dari sisi pola makan. Kalau dari sisi pola makan itu betul-betul sudah nol nasi. Enggak juga tergantung konsep kita mau dibawa kemana nanti Hubungan kita. tubuh kita. Itu lagunya Mas Teguh. Lagunya siapa ya itu? Ya? Armada. Betul 100 buat kamu. Saya kawan, doakan. Betul. Terus. Ya enggak, maksudnya konsepnya kan ada namanya bulking, ada namanya cutting gitu Mas Teguh. Itu harus dipilah-pilah juga nutrisi yang masuk. Protein pun juga punya sifat yang basah. Kalau aku konsumsi sekian waktu, minggu atau 1 bulan itu udah ada perubahan di otot itu. Kalau kita konsumsi yang basah ya nanti otot yang berserat itu seratnya ketutup tapi tebal gitu. Berapa kalau ini yang pemula ini dari yang tidak berbentuk menjadi minimal pantas dilihat itu Kayak maksudnya bentuknya bentuk pemula lah, pemula. atletis gitu Iya, badannya untuk tegap mencapai atletis ya. Iya. Ya di 3 bulan sudah 3 cukup bulan sebenarnya, tapi harus konsisten Mas. Konsisten, Kuncinya maksudnya, itu. Konsisten. Paling tidak latihan itu berapa kali sehari, berapa hari sekali? Kalau untuk kebugaran yang sebenarnya dibutuhkan manusia ya, itu kita olahraga itu dalam 1 minggu jadi 3 kali. Ini saya pura-pura enggak tahu ya. Iya, Ya. memang jangan tahu, Ya. jangan tahu. Nanti
tak kasih tahu Iya, aja. gitu. Biar kenyang ya. Ya. Ya ada variasinya. Tempe gitu aja tahu Tempe aja. tahu kan nanti mengenyangkan perut. Ya itu untuk kebutuhan kesehatan itu 3 kali dalam 1 minggu untuk olahraga. Tapi kalau untuk pembentukan itu kalau tiga kali dalam 1 minggu kurang Mas Teguh. Karena otot itu banyak sekali. Otot besar aja ada 4 bagian, otot kecil wah banyak sekali juga gitu loh. Nah jadi latihannya harus juga maksudnya 1 minggu harus kita kerjakan itu, kita lakukan lebih dari 3 kali kalau pengen mencapai badan yang atletis dalam 3 bulan. Tapi jangan salah. Program Enggak ini ada yang salah, iya Mas. makanya Ada. program Nggak ini salah itu, dari program ini tidak jauh dari otot. Iya. Program ini. Karena Karena program ini selalu dilakukan oleh 2 orang. OT, omong tok. Omong tok. Otot. kita saling otot ya. Iya. Anaknya omong tok di sini tuh Pak ya. Ini agak Mas. Oh iya. Agak kering. Agak Mas, kering lama-lama. air keran Mas. Otot. mentang-mentang olahragawan mau dikasih air keran. Disangka kopi boleh. Yang tanpa gula Mas. Ya, nggak usah pakai Tanpa gula. Kan udah manis Mas Teguh. Kalau saya tanpa cangkir. Ya. Sak Longgo lepek. ya. Longgo aja. Terus. Nah jadi itu untuk pembentukan itu lebih dari 3 kali dalam 1 minggu harusnya. Tapi pola makan harus terbalik dengan orang-orang yang kagak pernah olahraga atau orang-orang yang biasa. Jadi protein Mbak Dewi, kita tinggikan. Nek orang no kopi sembarang. Yang penting kita Sembarang oleh dobe toh. boleh ya. Masa sembarang boleh diminum. Sembarang itu bulu ketek. Sem dari asam, barang itu barang itu barang. Barang sing mambune asam ya kelek. Gitu. Wah, asem berarti. Terus lanjut. Jangan terlalu ketawa, kering sampai nanti. Aduh, memang bener ini selalu ketawa jadi basah. Basah liurnya. Nah, kalau bicara tentang prestasi itu kan hal yang wajar ya. Berapa selama sampai mengikuti kompetisi itu pencapaian tertinggi di urutan berapa Mas? Berapa besar lah? Nah, di urutan pernah juara 1 juga di Semarang, pernah. Di Binaraga itu kelas 60 waktu itu. Nah, kelas 60 sebenarnya dulu itu aku bukan Binaraga Mas Teguh. Jadi aku itu seorang body contest. Nah, jadi pakaiannya masih paling pakai pakaian panjang celana panjang. Kalau enggak pakai celana pantai, tergantung kelasnya gitu. Kalau yang namanya new muscle itu pakai celana panjang. Kalau middle muscle itu pakai celana pantai. Tapi sekarang sudah dirubah namanya. Apa? Jadi ikut internasional kelasnya. New muscle sama middle muscle itu sudah campur jadi main sport. Main gitu. sport. Main sport. Kalau yang udah pakai seperti Binaraga itu, yang pendek sekali itu udah namanya main fisik. Main fisik. Kalau dulu itu muscle pro muscle tadi. Nah, berarti kan mulai terjun di Binaraganya sendiri. Ya, itu di Binaraga itu aku termotivasi teman aku namanya Fauzan itu dulu. Saya itu dulu, ya itu Pak Saiful itu dulu yang mengenalkan saya dengan beliau sama si Irek itu namanya panggilannya Irek dia itu. Kan itu adik Pak Saiful itu siapa namanya? Adik itu Fauzan namanya. Fauzan itu ya? Nah itu sering sekali Pak Saiful itu ngajak aku ikut Pak Saiful itu yang kontesnya. suka pakai seragam polisi itu ya? Ya kayak polisi lah Iya. pokoknya orangnya itu kayak polisi ya. Tapi nggak tahu polisi beneran atau nggak tahu itu. Saya nggak pernah pakai seragam. Iya. Ciri-ciri polisi itu pakai Iya, seragam. kan pakai seragam. Ada pangkatnya, ya. Makanya saya nggak tahu sekarang masih jadi polisi atau enggak karena nggak pernah pakai seragam.
Ya itu beliau itu yang dulu mengenalkan saya sama adiknya. Dia seorang binaragawan namanya Fauzan itu. Kalau tidak salah kelas 60 baru meningkat 65 dia karena berat badannya udah mulai meningkat, masa ototnya juga. Nah itu terbesit lagi apa ya? Bahasa yang selain terbesit apa tuh? Nah. Apa masalah yang terbersit mas? Kok bersit itu persatuan istri tentara bersit ini. Terinspirasi. Terinspirasi maksudku. Mungkin kopinya belum datang. Betul belum. Berepotan. Ya itu terinspirasi sama Pak Fauzan itu dulu. Ya, pingin menjadi seorang binaragawan seperti dia gitu loh. Waktu itu motivasi itu muncul juga dengan sering ikut diajak sama Pak Saipul untuk mengasih color di badannya Fauzan itu. Nah, habis itu ya itu sampai sekarang termotivasi menjadi binaragawan dan ya pas waktu ada kontes di mana yaitu di Solo Tigo. Di Solo Tigo itu kan ada kontes kejuaraan daerah, terutama daerah Jawa Tengah, semua atlet Jawa Tengah pada kumpul itu di situ. Lah aku itu disuruh ikut di kelas binaraga gitu loh. Padahal aku nggak pernah ikut binaraga waktu itu. Tapi karena ada dorongan dari teman-teman, ya udah Mas Heri sampean ikut aja binaraga, itu kesempatannya juga kelihatannya nggak ada di situ, malah lebih peluangnya mungkin lebih besar gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya aku ikut kelas 70 waktu itu. Padahal bobot saya itu kalau kering cuma 63, 64 itu. Kering otot, maksudnya kering otot ya. Nah, saya harus menaikkan berat badan itu akhirnya agak basah. Cuma kalau dewan juri itu kan bukan cuma kering aja penilaian itu Mas Teguh. Jadi penilaian itu juga simetris, ya kan, body language-nya juga, performnya juga kan di atas panggung gimana kan gitu. Akhirnya itu masuk ya 5 besar, alhamdulillah. 5 yang besar. Pertama itu tingkat apa itu? Ya tingkat nasional. Sudah 5 besar? Iya 5 besar di kejuaraan nasional di Solo Tigo itu. Nah, waktu itu ada seleksi kendal itu, siapa yang bisa mencapai ke atlet nasional, ada seleksi nasional itu masuk di 5 besar gitu, sudah bisa diangkat menjadi atlet kendal gitulah. Waktu di itu. Kawedanan Selokaton ini yang masuk di tim atlet kendal untuk jenis olahraga yang ini siapa? Tidak ada Mas Teguh, jadi saya sendiri. Ya berarti ada. Ya, misalkan tanya siapa yang masuk tim kendal, kok tidak ada, kok saya sendiri. Penilaian aku ke mereka sama teman-teman itu. Iya, di ex Kawedanan Selokaton itu yang masuk tim kendal untuk olahraga itu ini siapa? Dari atletnya. Kendal ini di Kawedanan Selokaton yang Kecamatan Paguruyung, Patean, Kecamatan Sukoro, Kecamatan Pelantungan, untuk olahraga binaraga sendiri, orang daerah 4 kecamatan ini yang masuk tim kendal siapa? Ya, tim atlet aja, kendal. Berarti sampean toh? Saya saja, nggak ada yang lain. Nggak ada. Iya, karena memang harus konsisten dari pola makan, pola istirahat, pola latihan. Lah mereka teman-teman aku nggak pada mampu itu. Ex Kawedanan Selokaton itu ada berapa tempat gym? Ada 4 Mas Teguh. 4. Tapi dulu itu malah justru tempat saya yang paling pertama. Gitu ya. 6 tahun yang lalu gitu loh. 6 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun saya berkibar sendiri di Sukoharjo, ex Kawedanan Selokaton ini. Jadi saya yang memulai untuk gym di wilayah sini, wilayah Sukoharjo terutama. Waktu itu belum ada saingan sama sekali.
Setelah itu ada teman yang pulang dari Kalimantan sering nge-gym di tempat saya, akhirnya inisiatif juga pingin buka juga Gitu. ya. Dia di sana kan juga. Berarti sekarang yang di bidang eksis itu. 3 atau 4? Yang 4 gym. eksis itu ya 4, berarti 4. Cuma Itu nggak tahu. pengelolanya berarti cuman yang masuk di seleksi tim atlet Kendal itu cuman sampean aja. Cuma ya di gym saya, karena saya sendiri yang apa, yang tembus sampai ke Kendal, dan gym-gym yang lain nggak ada apa. Berapa orang, berapa ada atlet yang untuk PAPSI ya apa? Iya PAPSI. PAPS. PAPSI itu tapi dulu PAPSI, Nah, sekarang PBFI. PBFI, Persatuan Binaraga Binaraga Fitness. Indonesia. Ya, jadi dibagi 2 PAPSI itu. Kalau dulu itu kan PABB SI, ya. sekarang B-nya hilang 1, PAPSI. Jadi yang B-nya diganti, yang satunya di PBFI gitu. Ditaruh di PBFI. Berarti PAPSI sendiri untuk angkat berat, Angkat berat dan angkat besi. angkat besi, PAPSI-nya itu. 2 itu. Kemudian yang khusus untuk Binaraga PBFI. PBFI ya. Jadi Itu kalau P sama I-nya hilang Binaraga dan bahaya itu. Hah? Kalau P sama I-nya hilang bahaya. Jadinya apa? BF. Aduh. Payah. Nggak sampai ke situ Mas Teguh, itu nggak bakal dihilangin, bahaya kan kalau dihilangin. Masya Allah, ini kopinya udah datang. Saya itu mau mengenalkan yang bikin kopi itu yang cewek Mas. Oh, kenalkan juga nggak apa ya, nggak apa-apa kan Mas, dikenalkan kan? Wah yakin Mas yang bikin kopi ini orangnya seksi Mas. Oh iya. Cuma sudah punya suami Mas. Cewek? Cewek lah seksi kok. Kalau cowok seksa namanya. Ganti lagi ya. Nah, Sambil ngerokok Mas Teguh, boleh, boleh. saya kok rasanya pahit Iya, nih, nggak ngerokok ya. nah, anu Mas. Jadi sahabat ngopi di seluruh santero dunia maya. Dunia maya, bukan dunia hitam loh, yang tadi kamu bilang. Jadi Mas Heri ini kalau ibarat kata itu apa jadi rebutan sekarang. Bukan jadi rebutan klub-klub. Gimana Mas Teguh? Klub-klub itu bukan rebutan. Itu ibaratkan kalau kita itu suka sama perempuan itu banyak yang DM. Mas Heri itu banyak yang DM. Masa sih Mas Teguh? Ya yang tahu sampean kok malah aku. Enggak lah, enggak pemirsa, enggak ada yang berhenti. Pokoknya bercanda. kaum Hawa itu kalau lihat kaum Adam itu badannya kayak Mas Heri sama aja kayak kalau saya lihat ada perempuan seksi, sama. Pasti tanya, pasti DM, bagi nomor WA dong gitu kan. Sama aja pokoknya. Tapi kan bukan laki-laki Mas Teguh, kan normal berarti. Iya. Ya kan? Kayak yang laki-laki langsung tak blokir soalnya. Oh gitu. Iya. Enggak normal Mas Teguh. Masa laki-laki suka laki-laki juga. Kalau sampai itu rencananya mau sampai kapan itu di bidang atlet? Ya sampai ya nggak ada kata sampai ya. Ya biar berjalan sampai mati kan. Karena Loh, di atlet loh yang masuk kategori atlet itu biasanya sampai umur berapa gitu. oh nggak ada batasan. Kalau di Binaraga itu pemirsa Kalau yang nggak resmi ada. misalkan selevel PON atau yang atas Nggak ada juga. hanya kelas berat Jadi ya? yang ditentukan berat ya? itu beban tubuh kita, berat badan kita mau ikut di kelas apa, di kelas berapa gitu, nanti berat badan kita yang diukur, jadi kelasnya Itu. masuk. Kalau umur nggak ada masalah, sampai Itu. umur 70 Jadi kalau nggak masalah. Kalau di jenis olahraga yang lain itu yang protes kan yang pesertanya. Kalau di sini yang protes yang jurinya, panitianya. Protesnya gimana?
Kamu enggak di sini keberatan. Kelas 70 keberatan geser kan. Itu berat badan Mas Teguh, berat badan. Ya karena sudah overload di kelasnya kan, akhirnya kamu naik di kelas yang agak beratnya lebih dikit kan gitu. Jadi umpamanya di kelas 60 kita timbang badan sampai 62. Ya akhirnya di des tetap bisa ikut, cuma di kelas harus mengikuti kelas yang di atasnya berat badannya. Jadi 65 gitu Mas. Ketika di des itu sama siapa sampean? Ya sama panitia juri-juri Berarti sampean di bawah duduk terus di des Mas Teguh. Itu cari tumo Mas Teguh. Wah jorok sekali masa tumo digigit kayak gitu. Pemirsa. Masa tumo harus dicokoti. Nah, sekarang ini kita membicarakan dunia binaraga ini tapi di sisi yang lain. Iya, gimana? Istri awalnya dari awal setuju support sampean untuk kegiatan ini. Iya dulu justru yang nganter itu malah istri aku Mas Teguh dulu itu awal-awal malah aku malu itu ke tempat gym itu dulu. Jadi, terus setelah badan bagus ini ada sempat muncul kekhawatiran enggak dari istri? sangat khawatir kalau keberatan itu. Keberatan Berarti itu. angkat berat juga itu istri? Pakai dumbbell juga? Enggak, mutu. Untuk balang saya karena keberatan. Terus, berapa? Kalau dua maksudnya keberatan kalau dua. Apa aja ya Sekarang dua? satu. Apa aja dua apa? Apa aja? Motivasi. Ya. Tapi jangan bicara motivasi, Mas. Karena itu arahnya ke 17 tahun ke atas. Jadi udah Iya. udah yang cukup umur gitu. Karena motif itu corak, asi itu. Wah, itu perkata itu yang dia. Kok bisa perkata kayak gitu dia diterjemahkan. Jadi ya udah. Nah, ini dari sisi yang lain lagi. Dari sisi masih bicara tentang binaraga tapi dari sisi yang lain. Berapa orang yang berusaha untuk dekat sama sampean? Terus terang, bojo kan sudah biasa ini kalau dengar cerita-cerita kayak gitu. Sudah kebal Mas Teguh. Maaf istriku ya. Karena wawancaranya ini terlalu terlalu mendasar sekali. Jadi bingung mau jawab. Ya, kalau untuk masalah Sudah jangan nanggung buka aja. jangan. Ini bukan dunia hitam. Ini Dunia cuma abu-abu. backgroundnya aja hitam ya. Ini dunianya putih. Jadi kita ingin menjadi lebih baik. Iya betul. Ketika ada semakin kita baik semakin banyak yang mendekat gitu. Iya betul itu betul. Betul memang. Orang yang dicari kan orang yang baik Mas Teguh. Badannya baik. Ya baik semuanya. Semakin kita baik semakin kita tinggi tantangan juga. Ya Tapi banyak lah intinya banyak. Atlet binaraga ketika tampil itu dia tidak tertawa Mas, tapi menahan sakit Mas. Jadi tidak tertawa. Tidak tertawa, tidak guyu itu udah kalau pas pose meringis itu menahan itu. Bukan itu smile Mas Teguh. Itu smile bukan karena menahan kesakitan. Minum dulu Mas Teguh ya. Iya Mas. Makasih Mas. Di sketsa ya. Kasihan yang buat nggak diminum ya pemirsa ya. Mantap. Jadi acara ini terselenggara karena support dari Afuza Cafe, Afuza Food. Oh, gitu ya. Terima kasih Afuza Cafe ya Mas Teguh. Iya. Yang udah menyediakan tempat, yang support itu minuman sampai kita bisa duduk berbincang-bincang di sini ya. Terima kasih. Bosnya siapa namanya? Mas Dopir. Terima kasih sekali Mas Dopir atas tempat dan hidangan sajian yang Kenapa dikasihkan. acara itu take videonya di sini? Kenapa Mas Teguh? Karena kalau di sini tuh orang jajan Mas. Oh iya. Kalau ngobrol di sini jajan, di sini enggak.
Tapi ini nggak disuruh bayar nanti kan? Enggak, cuma disuruh minum. Oh, disuruh Iya. minum. Pak. Daripada siapa yang suruh bayar tapi tidak suruh minum. Ayo. Iya. Nah, ini kopi terbaik ini. Iya. Jadi perlu diketahui kopi terbaik itu di lereng Gunung Prau, wilayah Kabupaten Kendal. Wah. Hebat ya. Hebat. Iya. Itu yang hebat petani-petaninya apa? Gunung Praunya. Gunung Prau. Karena kopinya tumbuh di lereng Gunung Prau. Nanti gunungnya itu ya. Tapi bukan gunung yang lain ya maksudnya. Bukan. Jangan ngeres lagi. Jangan ngeres lagi. Gitu. Itu tadi pertanyaannya udah tak jawab kan? Iya, udah. Terus selama ini tetap masih kerjasama ya dengan Mas Yapi masih? Ya masih. Jadi status sekarang itu masih sewa alat yang separuh punya beliau itu. Oh sudah sebagian punya sampean juga Punya alatnya. sendiri. Oh gitu. Dulu kan nggak komplit untuk maksudnya untuk standar gym gitu loh. Jadi masih nanggung. Akhirnya aku inisiatif gimana bisa menyisihkan uang untuk beli alat-alat yang kekurangan yang di situ gitu. Akhirnya aku inisiatif. Nah, ini badannya itu betul-betul asli atau pakai Asli Mas Teguh Mas. kulit, Pak? Pakai apa? Coba ngepus Mas, coba Mas. Ya kan enggak kelihatan tuh. Kan sampean kalau lomba kan enggak kayak gitu. Oh gitu. Nah, ini otot apa ini yang gini Mas? Yang sini otot. Ini saya pura-pura tanya Ini otot bicep namanya. bicep. Otot bicep. Nah, Bicep. bicep. Otot lengan bagian depan. Kalau yang belakang namanya tricep. Tricep. Ini namanya tricep. Bukan merek kaos ya? Bukan, itu kan Tricep. cecep apa ya? Tricep. Oh, tricep. Dulu penjual kaos. Iya. Makanya pinter banget anu. Coba dilepas Mas. Harus Lepas. dilepas ini. Iyalah. Aduh, malu sama pemirsa Mas. Enggak apa-apa, pemirsa itu sudah menunggu tuh. Kalau di penonton sih buka gitu. Sambil duduk saya udah berdiri, karena saya berdiri sama kelihatan pusarnya doang. Kalau ini di sini toh. Oh masa? Iya. Oh gitu ya. Oh, dan nanti kelihatan anu apa? Sambil berdiri bisa tuh Mas. Kalau Ya? nggak berdiri yang nggak begitu kelihatan bagus. Iya. Bisa berdiri Mas. Posisi berdiri nanti. Mas, Buka ini berarti. Mas Bayu, sambil dikasih. Biasanya musiknya apa kalau nge-push itu? Ya musiknya bisa apa, Yang ngebeat apa yang slow? ya DJ bisa slow bisa. Apa biasanya slow pakainya? aja, slow. Pakainya apa biasa pakainya? Musiknya apa? Itu. Terserah sih yang slow aja. Yang slow, yang slow. Yang slow aja. Kalau macam rock itu Bisa juga, semua bisa. Kita bisa berkreasi dengan musik yang keras, yang musik yang slow juga bisa. Dangdut pun juga bisa. Bisa. Kalau dibikin guest post gitu bisa. gitu. Tergantung kita aja bisa lagu TikTok. bisa TikTok bisa. Pargoy, apa kasih? Mangku Purel. Mangku Purel pemirsa. Ojo ndake ya. Ayo nyicil, kaosnya dilepas. Daripada celananya tak suruh lepas. Kaosnya lepas. Jangan. Harus kaosnya aja. Tapi ini bener, pemirsa nggak pada. Enggak apa-apa. Ini udah bisa. Full ya Mas Bayu sudah full ya Mas. Sudah kelihatan ya. Enggak apa-apa. Harus Oh iya. luas. Iya. Oh kalau anu itu karepe lapangan. Di panggung kan biasa di panggung kan. Ki Mbak Dewi wis bali. Oh saya tak suruh. Ini standar di kelas berapa? Ini di kelas 65. 65. Berat badan 65. Tapi sebetulnya untuk lebih naik kelas masih bisa ya. Bisa tergantung nutrisinya Mas. Oh gitu. Jadi
Bisa kalau udah berkecimpung di dunia atlet itu sebenarnya kita mau mau pilih kelas di berat badan berapa itu bisa saja, tergantung budget juga karena yang menentukan nutrisi juga. Kalau pola latihan sih sama saja, namanya latihan kan konsisten juga. Cuma ini sekarang aku nggak pakai diet gitu, makan nasi full, saya makan nasi full, cuma nggak pakai santan, nggak pakai rasa yang berlebihan, tapi masih dijaga pola makannya. Tapi kalau nasi masih masuk, sekarang ini masih masuk. Ini sedang dalam proses apa? Apa sedang off atau Sedang off. Tapi bulan depan udah persiapan, ada kejuaraan nasional di Tertona di Solo sana, Solo. di hall ya. Itu Jadi, biaya sendiri sampean? Ya dari Kendal juga, dari sudah, Kendal sudah ada biaya walaupun enggak seberapa juga untuk mendukung itu juga. Jadi kalau yang lainnya ya aku sendiri. Nah, sambil menunggu musiknya, ini kalau yang otot ini apa namanya? Ini namanya shoulder. Shoulder itu bahu. Kalau Bahu. yang sini? Kalau ini trapesius. Ya, otot yang bagian atas ini namanya trapesius. Kalau dipuskan kelihatan, kalau nggak dipuskan paling agak Kalau kelihatan. yang ini, yang Nah, ini chest namanya chest. dada, ya chest Ini? dada. Ini six pack. enggak. Nah, itu triplek ya, triplek. Terus kalau yang sini ada penilaian enggak yang Enggak, ini enggak ada. Enggak Ini ada form dari enggak. estetika itu enggak ada ya? Oh, Enggak ada. kok wagu lengannya gede kok Enggak ada. pengaruh ya? Enggak pengaruh. Yang jelas ikut di apa? Di penilaian itu. Pokoknya aku bicep, langsung. tricep, Coba, shoulder, Mas, sudah, Mas. trapesius gitu. Peserta selanjutnya Heri Prastio dari Kendal dengan nomor urut 008. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh. Tepuk tangan. Iya. Masih Mas Heri. Bisa. Berapa per jamnya? Tak kira sampai menawarkan bisa dipakai ya. Mas Teguh boleh, asal mahal. Oh, mbak-mbak, ibu-ibu. Karena yang biasa kayak gini mbak-mbak, ibu-ibu Mas. Bagi yang minat sama Mas Heri di komentar saya kasih nomor WA saya. Kalau dipakai minyak Pak? Fungsinya apa? Kalau cuma di kelas new muscle itu, tapi sekarang udah mulai pakai body. Oh,
Bisa pakai body color juga kalau yang di kelas new muscle, tapi kalau kelas middle muscle itu pakainya body color khusus gitu. Enggak pakai Kayak bosone gampang semir ya. semir tapi semir awak. Semir awak, semir tubuh ya, semir Itu kulit. agak lumayan mahal Mas Teguh. Agak lumayan mahal. Oh kalau itu tadi kan push di body contest ya. Kalau yang sekarang main spot itu ada lagi. Bisa aku peragakan ya. Oke. Ya, Oke. Musiknya Mas lagi. Kali lagi deh. Biar pemirsa lebih jelas juga, enggak semua nanti gerakan itu seperti itu semua. Ya. Enggak, ya. Sing rada nganu Mas. Yang slow aja, apa? Yang slow aja. Yang slow ya boleh tergantung musiknya. Oke. Jadi kalau yang main spot itu kan ikutnya di kelas internasional, itu udah taraf internasional, itu ada push yang santai sekali, nggak terlalu seperti binaraga. Kalau tadi itu semi binaraga dan semi body contest. Iya. Ini kayak gini contohnya. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, I'm an emotional mess. Yes, but Just. Kalau untuk main spot itu lebih simpel lagi ya, gerakan-gerakannya gitu. Tidak ribet seperti binaraga, banyak sekali variasi gitu Mas Teguh. Aku pakai Bisa dulu. bisa dipakai. Iya, bisa dipakai. Bisa. Jangan gratis nanti. Bisa dipakai. Harus Punya harus micet kan? Apa misi? Oke. Sobat ngopi semuanya, sobat yang cowok, yang cewek sobit. Sekali lagi bagi mbak-mbak, ibu-ibu yang berkenan untuk minta nomor HP Mas Heri bisa tulis Ya, di komentar kebenaran ya. atau langsung ke Sukorjo langsung Fitness. ke langsung nemuin Iya, Mas Teguh nemui gitu. saya saja. Oh iya. Kalau mau cocok diorbitkan nanti. Iya, kalau cocok saya ke tempat Mas Heri, kalau enggak cocok Tapi harus mahal loh Mas Teguh. iya harus. Kalau nggak mahal nggak cocok. Itu tadi hampir 1 jam kita bincang-bincang dengan salah satu atlet Persatuan Binaraga Fitness Indonesia Kendal, Mas Heri Prasetyo, dan semoga bisa menjadi motivasi teman-teman yang lain dan pengelola tempat fitness yang lain agar bisa lebih termotivasi. Mungkin Mas Heri bukan yang terbaik, tapi yang jelas kita akan menjadi terbaik selama kita mau dan mampu memulainya, dan Mas Heri sudah berusaha memulainya. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita tetap fokus pada proses ya Mas ya. Siap, iya. Terima kasih atas waktu para sobat ngopi sekalian untuk menonton channel ini, dan terima kasih juga kepada sponsor dari Afuza Group, Afuza Food, Afuza Center, Afuza Management. Dan sekali lagi untuk Mas Heri, terima kasih. Siap, waktunya. sama-sama Mas Teguh. Tetap Saya juga berkarya. Terima kasih. Dan selalu ceria. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan dari saya apabila ada kata dan ucapan yang salah, saya mewakili kru dari Ngobrol Penuh Isi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi konten berikutnya. wabarakatuh.